Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai bab yang ke-23, yaitu DNS server, yaitu Master Self Server ya teman-teman. Nah, di bab 23 mengenai Master Slave Server itu di sini terdapat 5 materi yang akan kita pelajari teman-teman. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari konsep Master Slave DNS Server ya teman-teman. Nah, di server Debian 1 ini sebelumnya telah kita konfigurasi ya teman-teman sebagai master yang sifatnya master. Di sini kita bisa lihat pada konfigurasinya, yaitu dengan perintah cat ya teman-teman, kita dapat melihatnya cat name.conf.local. Nah, di sini untuk type-nya itu type master ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lanjut lagi untuk melihat topologinya. Nah, jadi materinya itu mengenai master dan slave ya, teman-teman. Apa sih itu? Jadi, slave adalah backup, teman-teman. Jika di sini untuk server 1 Debian itu sifatnya master, misalnya rusak, teman-teman, nanti dapat menggantikan posisi master ini digantikan oleh slave, teman-teman, atau server 2 Ubuntu. Jadi, nanti posisi lokal DNS jika server 1 rusak akan digantikan oleh server 2 Ubuntu ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk konsep master dan slave DNS server ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kedua kita akan mengkonfigurasi master DNS server ya, teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya, walaupun server 1 Debian ini kita telah konfigurasi, nantinya jika server 2 ini akan menjadi backup, kita harus mengkonfigurasinya lagi, teman-teman. Jadi di sini langsung saja teman-teman kita akan konfigurasi pada server 1 Debian. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Kita dapat masuk ke nano. Number.conf.local ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk konfigurasi ini adalah konfigurasi sebelumnya. Nah, di sini untuk konfigurasi masternya kita bisa atau kita akan konfigurasi untuk slave-nya. Untuk nama conf lokal di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita tambahkan lagi yaitu komen ya, teman-teman, atau konfigurasi yaitu allow transfer. Lalu di sini kita bisa spasi, buka kurung korowa, lalu spasi lagi. Nah, di sini kita akan masukkan IP yang akan mentransfernya, yaitu yang akan kita transfer itu ke server 2 Ubuntu, yaitu IP-nya 10.10.10.10.3, lalu titik koma. Nah, di sini kita bisa spasi, tutup kurung korowa, lalu titik koma lagi ya, teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi IP-nya juga sama. Di sini kita bisa enter, lalu kita bisa tab, kita masukkan komen yaitu allow transfer. Lalu spasi, buka kurung korowa, lalu masukkan IP server Ubuntu-nya 10.10.10.3, lalu titik koma, lalu spasi, lalu buka kurung korowal, tutup kurung korowal maksudnya, lalu titik koma. Nah, jadi untuk konfigurasinya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu, untuk konfigurasi keduanya, kita bisa ke nano, lalu db irna ya, teman-teman. Nah, di sini untuk serial kita dapat ubah ya, teman-teman, karena setiap konfigurasi serial itu harus diubah. Setelah itu di sini di bawah ns1irna.com kita dapat enter, lalu tambahkan add, lalu in, lalu ns name server kita buat ns2irna.com. Jangan lupa di belakang kita kasih titik. Lalu di sini di bawah NS1 untuk IP address-nya, di sini kita bisa enter. Lalu yang mendefinisikannya adalah NS2 in
address-nya adalah 10.10.10.3. Setelah itu di sini untuk konfigurasinya Ctrl X lalu Y lalu enter. Seperti ini teman-teman. Lalu yang ketiga kita dapat masuk ke nano DB10 karena konfigurasi IP itu kita konfigurasi pada DB10, kita bisa enter. Nah, di sini untuk serial number kita dapat ubah lagi. Di sini di bawah ns1irna.com kita bisa enter. Di sini kita tambahkan IP paling belakang dari server slave, yaitu Ubuntu server yang belakang IP-nya itu 3. Lalu di sini kita bisa tab, lalu in, ns, yaitu ns2 irna.com. Seperti ini teman-teman. Lalu Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, cara ceknya yaitu dengan perintah named check conf. Nah, di sini outputnya tidak memunculkan apa-apa, yang artinya konfigurasinya itu sudah benar. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah yaitu named checkzone irna.com pada db irna. Kita bisa enter. Nah, di sini serial 4 itu oke, menunjukkan bahwa konfigurasinya sudah berhasil. Di sini untuk cek selanjutnya yaitu cek IP-nya. Nama cek zone 10.10.10 in lalu addr.arpa pada db10 ya, teman-teman. Maaf teman-teman, ini titiknya 2 kali ya. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini untuk konfigurasi pada DB10 itu juga sudah bisa, teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa sistem ctl restart bin 9. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video konfigurasi selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi slave DNS server ya, teman-teman. Di sini kita bisa login terlebih dahulu ke server Ubuntu-nya. Di sini yang pertama kita bisa install terlebih dahulu untuk bin 9-nya, teman-teman, dengan perintah apt install bin 9. Jika teman-teman tidak masuk ke root, maka menggunakan sudo ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini karena saya sudah pernah menginstalnya, maka di sini saya sudah bisa. Lalu di sini kita masuk ke cd/etc/bin ya, teman-teman. Sini kita bisa ls, kita bisa ke nano, named conf local. Nah, di sini kita bisa konfigurasi seperti biasa, teman-teman, yaitu zone, lalu spasi tanda petik irna.com sebagai DNS-nya. Nah, di sini kita bisa spasi lalu buka kurung korwal, lalu kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman, tipenya itu bukan master tetapi slave. Karena di sini server 2 Ubuntu kita akan jadikan slave atau backup dari DNS masternya pada server 1 Debian, teman-teman. Kita ketikkan slave lalu titik koma lalu enter. Nah, di sini penempatannya itu atau penyimpanannya juga berbeda, karena nantinya itu akan disimpan pada /var/change/bin ya, teman-teman. Jadi nanti di sini filenya itu akan disimpan pada db irna terlebih dahulu, karena nantinya akan disimpan pada var/change/bin. Nah, di sini kita bisa enter saja, teman-teman. Jangan lupa untuk titik komanya, lalu kita bisa enter. Di sini kita bisa masukkan untuk DNS masternya, yaitu kita buka kurung korwal, IP-nya yaitu 10.10.10.2 untuk server 1 Ubuntu Debian-nya. Kita bisa titik koma, lalu tutup kurung korwal, titik koma, lalu kita bisa titik koma lagi. Maaf teman-teman, kurung korwal, lalu titik koma. Seperti ini teman-teman, lalu kita bisa enter. Di sini kita akan konfigurasi untuk IP-nya.
yaitu 10.10.10 in addr.arpa. Lalu di sini kita tanda petik lagi, lalu spasi kurung kurwa, lalu enter. Seperti biasa, tipenya itu slave, seperti yang di atas, titik koma, lalu spasi. Filenya kita akan simpan pada DB10 pada server Debian ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa tanda petik dulu, titik koma, lalu enter. Lalu jangan lupa cantumkan masternya 10.10.10 titik 2 titik koma, lalu spasi, lalu tutup kurung kurwal, titik koma lagi, enter, kurung kurwal, titik koma. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini untuk master itu kita menggunakan master ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Kita akan cek dengan perintah nama checkconf, lalu enter. Nah, di sini outputnya itu tidak memunculkan apa-apa, yang artinya konfigurasinya sudah benar, teman-teman. Nah, di sini untuk melakukan restart, kita bisa menggunakan perintah service bin 9 reload ya, teman-teman. Karena di sini kita menggunakan Ubuntu, kita bisa enter. Nah, di sini outputnya adalah kosong, yang artinya konfigurasinya sudah benar. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke cd/etc, maaf teman-teman, /var/change, lalu /bin yang sebelumnya telah saya jelaskan ya teman-teman pada penempatan. Di penempatan untuk konfigurasi di nama conf lokalnya. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, tadi konfigurasinya kan kita tempatkan pada file dbir. Nah, di sini sudah ada ya teman, pada /var/change/bin. Ketika di ls itu terdapat db10 dan dbir. Nah, yang artinya konfigurasinya sudah bisa ya teman, atau sudah benar untuk konfigurasi slave-nya. Nah, di sini untuk video pengujiannya kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk video yang keempat kita akan melakukan pengujian master slave DNS server. Di sini kita bisa login ke kliennya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah login. Nah, yang pertama di sini untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke nano/etc/resolve.conf. Nah, oke teman-teman, jadi di sini name servernya itu terdapat domain atau IP 8.8.8.8 dan 88.44. Nah, di sini 8.8.8 itu digunakan untuk master servernya, sedangkan untuk 88.44 itu digunakan untuk master slave-nya. Nah, di sini untuk pengujian kita dapat masukkan IP dari Ubuntu-nya teman-teman atau slave-nya ya teman-teman. Di sini untuk masternya juga bisa dicantumkan. Kita masukkan ya teman-teman, ini IP dari masternya 10.10.10.2. Lalu untuk slave-nya itu 10.10.10.3. Jika teman-teman ingin masukkan slave-nya juga tidak apa-apa. Lalu bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah dik irna.com. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman bahwa terdapat dua lokal DNS. Yang pertama ada ns1irna.com dan ns2irna.com. ns1 IP-nya adalah 10.10.2, sedangkan ns2-nya irna.com ini IP-nya adalah 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan slave server itu maka masternya dimatikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ya teman-teman. Kita dapat matikan untuk server 1 Debian terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa power off. Lalu dapat dinyalakan lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek dulu di irna.com. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa terdapat hanya satu saja servernya, yaitu 10.10.3, di mana itu IP dari slave server, yaitu server 2 Ubuntu teman-teman. Nah, jika teman-teman
kita coba akan menyalakan server satunya lagi, server Debian. Di sini kita bisa masuk ke cd/etc bin-nya, lalu kita bisa systemctl restart bin 9, teman-teman. Lalu kita bisa buka kliennya. Kita akan coba untuk melakukan dikirna.com. Nah, di sini terdapat dua lagi ya, teman-teman. Nah, jika ingin menggunakan satu, maka harus salah satu dimatikan. Terutama jika ingin menggunakan slave, maka masternya harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi pada video yang terakhir, kita akan mengkonfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk klien Ubuntu-nya, kita dapat masuk ke nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini teman-teman, nantinya jika teman-teman mematikan klien, pastinya akan berubah defaultnya ke name server default ya teman-teman, 127.0.053 atau 8.8 dan sebagainya. Nah, di sini kita akan konfigurasi agar permanen teman-teman. Jadi nanti tidak kembali ke defaultnya. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu, Ctrl X lalu Y. Nah, di sini kita akan coba cek untuk IP-nya. Nah, ini merupakan IP yang diberikan oleh DHCP dari router Debian, teman-teman. Nah, nanti di sini kita akan konfigurasi. Di sini kita akan coba untuk disable enable terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan konfigurasi pada router Debian-nya, teman-teman. Di sini router Debian-nya kita bisa masuk ke nano/etc/dhcp/dhcp.conf, lalu kita enter. Di sini kita scroll ke bawah, lalu kita cari untuk option domain name servernya, teman-teman. Kita ganti saja dengan IP dari master server dan slave servernya. Untuk master server 10.10.2, lalu koma, kita masukkan IP dari slave servernya yaitu 10.10.3. Setelah itu di sini kita bisa Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, di sini kita dapat systemctl restart ya, teman-teman. Systemctl restart isc lalu dhcp server. Seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa cek dengan dik irna.com. Nah, di sini untuk jawabannya itu hanya satu, teman-teman, irna.com. Lalu IP-nya 10.10.10.10.4 yaitu merupakan web server ya, teman-teman, yang digunakan. Nah, jadi untuk master dan slave-nya itu tidak menjawab. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!